Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil a'la alladzi qala wa la tamshi fil ardi maraha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil wara wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil liqa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma minka wa bika wa ilaika wala hawla wala quwwata illa bika. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad ij'alna fi qalbi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Di dalam kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat 153, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kalian dengan berwasilah kepada sabar dan juga salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dan masih pula dalam kajian hikmah yang dikatakan oleh Al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari, atau yang lebih kita kenal dengan Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau adalah salah seorang tokoh daripada Tariqah Syadziliyah yang dilahirkan di kota Mesir pada tahun 648 Hijriah. Di minggu yang kemarin beliau mengatakan bahwa salat itu merupakan tempat munajat terbaik seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kesempatan kali ini kita juga akan mengupas hikmah daripada kata-kata beliau tentang ibadah salat. Kata Imam Ahmad bin Muhammad bin Athaillah As-Sakandari, kata beliau, di antara hikmahnya salat lagi bahwa keadaan jiwa itu bisa dilihat dari ibadah salat. Keadaan rohani seseorang itu bisa dinilai, bisa ditakar dengan bagaimana ibadah salatnya. Lalu kata beliau lagi, andai dia itu salat namun tidak menemukan dua hal ini, tidak menemukan ketenangan, tidak menemukan kenyamanan dalam sholat, berarti kata beliau ada penyakit kronis di dalam hatinya. Entah itu sifat takabur, al-kibr, entah pula sifat ujub, atau mungkin pula tarkul adab, atau meninggalkan adab. Jadi beliau menyatakan tiga hal. Jadi keadaan rohani kita, jiwa kita bisa kita ukur, bisa kita nilai dengan bagaimana kita sholat. Ini petuahnya hikmah daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hadirin wal hadirat jamaah dzikir manaqib kubra rahimakumullah. Yang pertama ialah al-kibir. Takabur ini secara bahasa ialah merasa mulia, angkuh dan juga sombong. Ketika keangkuhan dan kesombongan ada dalam jiwanya, berarti sifat al-kibir itu ada secara bahasa. Secara bahasa. Namun secara istilah makna al-kibir ini
Langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Al-kibir ini, takabbur ini ialah batarul haqq wa ghamdun nas. Definisi atau arti dari sifat takabbur ini menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, apa kata Rasulullah? Al-kibir itu batarul haqq wa ghamdun nas. Artinya menolak kebenaran dan memandang rendah, meremehkan manusia. Menolak kebenaran dan meremehkan manusia, atau memandang rendah manusia. Hadirin wal hadirat jamaah zikir rahimakumullah. Menyikapi tentang sifat takabbur ini, ada salah seorang ulama besar dari kota Kufah, kelahiran 97 Hijriah. Beliau bernama Sufyan Ats-Tsauri. Beliau itu ketika ditanya tentang al-kibir ini, takabbur ini, beliau itu menjelaskan tentang sebuah kemaksiatan. Apa kata beliau? Kullu maksiatin an syahwatin. Kullu maksiatin an syahwatin. Setiap maksiat yang munculnya, yang sumbernya, yang timbulnya dari syahwat itu masih berpotensi mendapat keampunan Tuhan. Orang ketika melakukan maksiat namun munculnya dari syahwat masih berpotensi, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, mendapat keampunan Tuhan. Namun ketika kemaksiatan, kullu maksiatin an kibrin, namun ketika maksiat, sebuah kemaksiatan yang muncul dari sifat takabbur ini, kata Sufyan Ats-Tsauri, sifat takabbur ini itu sangat sulit diharapkan mendapatkan keampunan Tuhan. Ketika kemaksiatan yang terbitnya, yang munculnya daripada sifat takabbur itu sangat berat diharapkan mendapatkan keampunan Tuhan. Kenapa kata beliau? Li'anna maksiatal iblis kana awwaluha minal kibir. Karena maksiatnya iblis ini permulaannya dari sifat takabbur. Sedangkan kegelincirannya Nabi Adam, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, itu munculnya daripada dorongan syahwatnya, sehingga Nabiullah Adam itu mudah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah pula mendapatkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika Imam Sufyan Ats-Tsauri menyikapi tentang sifat at-takabbur tadi. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubur rahimakumullah. Ada lagi tentang menyikapi sifat al-kibir ini, seorang ulama besar pula, kelahiran kota Basrah pada tahun 165 Hijriah. Beliau bernama Haris Al-Muhasibi. Kata Imam Haris Al-Muhasibi, takabbur itu adalah penyakit jiwa yang sangat berat dan banyak menimbulkan masalah. Itulah kata Imam Haris Al-Muhasibi, orang-orang takabbur itu bisa dikatakan orang gila atau orang tidak waras. Kenapa beliau mendefinisikan demikian? Karena kata Imam Haris Al-Muhasibi, orang yang takabbur itu orang yang kena gangguan jiwa atau terkena penyakit gila. Kenapa demikian? Karena kata beliau, manusia tersebut terlahir daripada air yang hina dan kemana-mana selalu membawa kotoran dalam perutnya, namun dia masih merasa mulia. Ini bukti bahwa ketidakwarasan dalam jiwanya. Hadirin wal hadirat jamaah zikir manaqib kubur rahimakumullah. Yang kedua, al-unjub. Ketika seseorang, kata Ibnu Athaillah, tidak merasakan kenyamanan, tidak merasakan ketenangan dalam ibadah salat,
itu penyakit kronis di hatinya itu entah berupa sifat ujub. Entah berupa sifat ujub. Ujub ini secara bahasa ialah keangkuhan dan rasa bangga. Adapun secara istilah, Al-Imamul Ghazali rahimahullah, seorang tokoh besar, seorang tokoh sufi yang sangat melegenda dengan kitab Ihya Ulumuddinnya, pernah memberikan keterangan tentang kitab ujub, tentang sifat ujub. Apa kata beliau? Ujub ini ialah merasa bangga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala, namun melupakan dengan orang yang memberi karunia-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ironisnya lagi, orang itu menyangka bahwa cuma dia yang memilikinya. Ini makna ujub menurut Al-Imamul Ghazali, seorang tokoh sufi yang sangat melegenda, kelahiran kota At-Tusi pada tahun 450 Hijriah. Bernama Al-Imamul Ghazali rahimahullah. Dan beliau ini juga salah seorang guru daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, yaitu Imamul Ghazali rahimahullah, ketika beliau menyikapi tentang sifat ujub ini. Ada lagi dalam kitab Hilyatul Aulia, ada salah seorang tokoh sufi pula yang bernama Bishr Al-Hafi, kelahiran 150 Hijriah. Kata beliau, al-ujub itu antastaksira amalak wa tastaqilla amalal nas. Apa kata beliau? Ujub itu bahwa engkau merasa banyak dengan amal ibadahmu. Antastaksira amalak, engkau merasa banyak punya amal. Wa tastaqilla amalan nas, namun engkau menganggap sedikit amal manusia yang lainnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tabrani meriwayatkan sebuah hadis. Apa kata Rasulullah? Salatun muhlikat, ada 3 yang membinasakan manusia. Pertama kata beliau, suhun muta', kikir yang ditaati, wa hawan muttaba', dan hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan merasa bangga seseorang dengan dirinya. Ini 3 karakter kata Rasulullah yang sangat membinasakan manusia, yaitu kikir yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, serta merasa bangga seseorang dengan dirinya sendiri. Hadirin wal hadirat jamaah jikir manaki kubra rahimakumullah. Yang terakhir adalah tarkul adab, meninggalkan adab. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ketika beliau mencontohkan sifat-sifat yang bisa menghilangkan kenyamanan, kelezatan dalam ibadah, beliau katakan tarkul adab, meninggalkan adab ketika ibadah. Jadi yang kudu kita pelajari, yang perlu kita pelajari, bukan sekedar apa rukun-rukunnya sholat, apa sunnah-sunnahnya sholat, apa pembatal sholat, apa makruhnya sholat. Kita pun kudu mempelajari apa adab-adab dalam sholat. Ini di antara adabnya dalam sholat, ketika kita mengucapkan takbiratul ihram, kita mengucapkan Allah itu maha besar, maka tundukkanlah kepala kita, tundukkanlah kepala serta jiwa kita. Jangan gunakan pandangan kita untuk lirik sana, lirik sini. Jangan gunakan gerakan tubuh kita bergerak semaunya. Beradablah kita seolah-olah kita itu berada di hadapan Maharaja yang bisa menyiksa kita dan bisa pula memberi rahmat kita. Pakailah adab demikian, saya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenyamanan dan juga kelezatan dalam sebuah ibadah. Hadirin wal hadirat jamaah jikir manaqib kubra rahimakumullah.
Dalam khazanah agama kita, adab ini dipandang amat sangat penting. Bahkan dengan adab ini, semua ibadah itu diperlukan hal demikian. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar ibadah yang lainnya. Bahkan ketika kita ingin masuk tempat qadha hajat, itu pun masih memerlukan adab. Bagaimana adab kita masuk ke tempat qadha hajat, mendahulukan kaki kiri kita dan keluar mendahulukan kaki tangan kita, dan juga jangan banyak berbicara di dalam sana kecuali benar-benar hajat ada mudarat atau hajat yang mendesak. Jadi dalam agama kita adab itu diperlukan, bahkan sampai hal terkecil pun ada adabnya, ada sopan santunnya yang diajarkan oleh agama kita. Islam itu adalah agama adab. Bahkan menyikapi adab ini, ada seorang tokoh sufi kelahiran kota Marwa pada tahun 118 Hijriah. Beliau ini bernama Al-Imam Abdullah bin Mubarak. Kata beliau, sedikit adab itu lebih kami cintai daripada banyaknya ilmu namun tanpa adab. Karena kata beliau, ilmu itu tanpa adab tiada berguna. Bahkan ilmu tanpa adab itu berbahaya dan bisa membuat celaka orang yang memilikinya. Ini ketika Al-Imam Abdullah bin Mubarak, beliau menjelaskan betapa pentingnya adab dalam kehidupan seseorang, betapa pentingnya adab dalam khazanah agama kita. Beliau itu sampai mengatakan demikian, bahwa sedikit ilmu itu lebih beliau cintai daripada banyak ilmu namun tanpa adab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi haqqi Syekh Abdul Qadir Al Jilani wa bi sirril Fatihah.